Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya perisai di seluruh Indonesia. Saya punya anggota bukan cuma di Depok, ada di Nusa Tenggara Barat, ada di Papua, ada di Sumatera Barat, ada di Kalimantan, ada di Karawang. Nanti rekaman video ini akan saya upload ke channel YouTube, bisa dilihat lagi, bisa diulang lagi kalau lupa ya. Kalau perlu pengulangan silakan diulang, kalau bisa ratusan kali diulang video ini agar saya segera mendapatkan YouTube AdSense. Dan jangan lupa teman-teman yang udah ada di sini wajib subscribe, karena subscriber saya masih kurang 6 lagi untuk mencapai 1000. Oke? Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang saya hormati, Bapak Ibu semua, kita masuk ke penjelasan tentang sistem kerja keagenan BPJS Ketenagakerjaan. Sebelum kita masuk ke materi ini, dapat saya jelaskan sebagai berikut. Jumlah karyawan kantor BPJS Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia, info yang saya terima adalah 4.000 orang. Banyak ya? Disebar ke seluruh Indonesia untuk menangani jaminan sosial seluruh masyarakat Indonesia yang jumlahnya menurut data terakhir adalah 273 juta orang yang berada di seluruh pelosok Nusantara. 4.000 orang itu sangat kecil sekali, tidak sanggup untuk mencapai semua orang yang ada di Indonesia. Sehingga sosialisasi program yang bagus ini membutuhkan orang lain. Ya, membutuhkan orang lain. BPJS Ketenagakerjaan merekrut langsung sendiri itu tidak memungkinkan lagi karena menyesuaikan budget gaji karyawan yang sudah ada. Sehingga BPJS melakukan kerjasama dengan perusahaan lain sebagai penyedia tenaga sosialisasi. Paham ya? Pada kesempatan ini, BPJS bekerja sama dengan PT Anugerah Karya Taruna Indonesia alias PT AKTI. PT AKTI ini salah satu pendirinya adalah orang yang paling ganteng di Depok, yaitu saya sendiri. Terima kasih. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, kalau melamar di perusahaan lain, belum tentu bisa bertemu sama orang yang mendirikan perusahaan. Paling ketemu security, ya kan? Admin, ujung-ujungnya HRD, betul nggak? Hari ini saya turun langsung ke lapangan untuk bertemu dengan calon-calon karyawan saya semua, karyawan PT AKTI. Ya, oke, kita lanjutkan. BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan perusahaan namanya PT AKTI. PT AKTI merekrut para perisai. Paham ya? Jadi kita perisai adalah orang resmi yang ditugaskan oleh BPJS Ketenagakerjaan melalui PT Anugerah Karya Taruna Indonesia. Baiklah, kita bahas tentang sistem kerja keagenan. Oke. Ini. Apa sih keuntungan saya kalau saya jadi mensosialisasikan program ini ke masyarakat? Kalau kita mensosialisasikan kepada masyarakat program ini dan masyarakat mau mendaftar, maka kita mengurus pendaftarannya. Dari uang pendaftaran para nasabah itu, kita mendapatkan 15% per setoran nasabah. Ya, bukan per bulan. Per setoran nasabah per bulan. Contoh ini, kenapa saya bilang begitu? Pak, tadi kan Bapak ngejelasin, ya kan? Kalau misalkan ikut program ini
biayanya 16.800, ya kan? Kalau misalkan saya dapatnya berapa Pak? 16.800 dikali 15%, 2.520 rupiah setiap setoran nasabah 16.800. Pak, dia kemarin saya daftarnya langsung bayar buat setahun Pak. Karena di aplikasi ada tuh pilihannya, daftarnya mau bayar sebulan, mau 3 bulan, 6 bulan, apa setahun. Dia kemarin daftarnya langsung setahun Pak, 201.500. Saya dapatnya berapa? Kali 15% juga, ya. Jadi 15% dari yang dibayarkan oleh nasabah pada saat bulan itu. Bulan ini ada 20 orang yang bayarnya langsung setahun, ya kita 3 kali ini aja, gitu ya. Paham ya? Oke. Jadi seperti itu. Tahun pertama, setiap bulan kita dapat 15%. Maksudnya gimana Pak? Nah, bulan ini saya dapat 100 nasabah. 100 nasabah bayarnya sebulan semua. Berarti 16.800 dikali 100. 1.600.080 rupiah dikali 15%. Berarti kita komisinya adalah 252.000 rupiah. Pak, kalau saya misalkan sebulan ini dapat 1.000 Pak, gimana Pak? Ya berarti 1.000 dikali 16.800 dikali 15%. Gitu. Gampang kan? Itu dari setoran nasabah. Ya. Dari setoran nasabah kita yang kita urus, kita mendapatkan 15% komisi kita. Selama berapa? Di tahun pertama kita dapat 15% per bulan. Di tahun kedua 15% per bulan. Tahun ketiga 4, 5% saja per bulan. Jadi kita dapat gedenya itu 2 tahun aja. Ya. Selanjutnya di tahun ke-6 itu kita udah gak dapat apa-apa lagi. Seluruh setoran nasabah menjadi kewenangan BPJS Ketenagakerjaan. Oke? Terus kita selain itu Pak, selain yang 15%, kita dapat lagi nggak? Ya gitu ya? Oh iya dapat. Dapat bonus. Namanya bonus akuisisi. Bonus mendaftarkan orang yang baru pertama kali ikut BPJS Ketenagakerjaan. Kalau dulu orangnya sudah pernah ikut, nggak dapat lagi. Pak Muhtadi dulu pernah ikut, terus berhenti. Diambil semuanya tuh, berhenti jadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Terus sekarang ikut lagi, didaftarin oleh saya misalkan, saya maka nggak dapat bonus. Bonus hanya didapatkan dengan cara kita mendaftarkan orang yang baru pertama kali ikut BPJS Ketenagakerjaan. Berapa bonusnya Pak? Nih, satu orang yang kita daftarkan, kita mendapatkan bonus 10.000 rupiah per orang. Sekali doang dapatnya. Kalau 100 orang dapat 10.000 dikali 100, 1 juta rupiah. Maka target kita adalah minimal 100 orang per bulan. Kenapa bisa begitu Pak? Dari mana itu hitungannya targetnya segitu? Kalau nggak dapat 100 orang per bulan, teman-teman pada dapat berapa sebulan? Gajinya pada berapa? Komisinya pada berapa? Kecil banget. Kalau tidak dapat 25 orang per bulan minimal, bonus gak cair. Ingat tuh, Pak saya daftar orang baru kan dapat saya Pak 20 orang saya kemarin. Kok nggak ada bonusnya Bapak omongin? Minimal 25 per bulan. Enggak sampai 25, enggak cair. Bulan depan lagi 24, enggak cair lagi. Bulannya 23, enggak cair lagi. Bukan akumulasi. Kalau sebulan enggak capai target, enggak cair. Target saya adalah setiap anggota saya minimal 100 tenaga kerja baru per bulan. Dengan harapan
komisi yang teman-teman dapat nanti di atas 1 juta, pastinya kan? Betul nggak? Iya. Pak, saya pengennya gaji saya Pak, dulu saya waktu kerja gajinya UMR Pak 4.300.000. Sekarang bisa nggak Pak saya diperiksa ini gaji saya UMR? Bisa. Kenapa nggak bisa? Targetnya 400 per bulan. 400 nasabah per bulan yang baru. Dengan 400 nasabah per bulan, setiap bulan dapat 400. Bulan pertama aja teman-teman udah dapat 5 juta sebulan. Bagaimana Pak saya buat mendapatkan nasabah 400 itu Pak? Ya terserah, berimajinasi aja. Mau jalan keliling ya kan, door to door, bikin bawa bawa flyernya, bawa brosurnya satu-satu setiap hari jalan, bisa. Kalau teman-teman bisa dapat 3 orang per hari, rutin aja nih, 3 orang daftarin 3 orang per hari, sebulan udah 90. Kalau teman-teman 1 orang itu targetnya 10, dapat 10 orang, itu udah dapat 300. Bonusnya aja udah 3 juta. Berarti bulan itu teman-teman udah dapat 3.760.000. Jadi Pak, saya mau gaji saya 10 juta Pak. Bodoh amat. Tentuin sendiri. Mau gaji 15 juta di sini bisa. Apa nih? Dulu kerja di mana Pak? Dulu di Darkon Pak. Gaji berapa Pak terakhir Pak? 6 motor 6,5. Motor 6,5. 6,5. Karena saya bagian gudang dulu Pak. Sekarang? Sekarang jualan wira swasta. Mau nggak gajinya 10 juta sebulan? Mau Pak. Tinggal cari 1.000. Pak, 1.000 banyak banget Pak. Nah, emang penduduk Depok ada berapa? Penduduk Indonesia ada berapa? 1.000 banyak banget. Kalau kita punya jiwa betul-betul berjuang, Bapak Ibu jalan setiap hari ke RT RW ya kan, ke pedagang ya kan. Masa iya nggak dapat 3 biji orang gitu kan seharian? Saya ngobrol sama tukang catat meteran PDAM. Sehari itu dia targetnya luar biasa. Sampai 500 rumah sehari nyatetin PDAM, nyatetin meteran. Dia harus keliling jalan kaki. Gajinya kan? Masa Bapak nggak mau? Apa mau kalah sama tukang catat meter PLN yang setiap hari jalan gaji UMR? Bapak mungkin, Bapak Ibu semua kalau misalkan jalan nih, maksain jalan, bawa brosur, nanti kita siapin brosurnya. Yakin saya Pak, 10 mah dapat sehari dari pagi sampai sore. Yakin saya. Orang cuma 16.800. Yang kita tawarin siapa aja? Semua orang bisa kita tawarin yang punya pekerjaan. Ojek online, tukang parkir, pedagang buah, ya kan? Tukang bakso keliling. Semua bisa kita tawarin. Masa iya nggak dapat 10? Kita bisa lewat medsos, kita posting di medsos. Saudara-saudaraku yang ada di mana aja, Bapak punya saudara di luar kota, misalkan di Jawa, di mana, di Sumatera, semua bisa didaftarin, nggak perlu datang, cuma perlu ngirimin data aja sama transfer, selesai. Yang mengcover bukan kita, mereka meninggal, yang bayar bukan kita, bukan Bu Ajeng, yang bayar BPJS, santai aja, betul ya Bu Ajeng ya? Dia kecelakaan, dia masuk rumah sakit, bukan kita yang bayar. Yang bayar pemerintah. Tidak mentang-mentang gara-gara kita terlalu banyak nasabah sehingga kita repot. Aduh, gimana kalau mereka klaim? Yang klaim kan yang ngurus BPJS, yang bayar BPJS. Kalau mereka sakit dirawat di rumah sakit, yang bayar BPJS bukan kita juga. Kalau kita mau nengokin ya nggak ada masalah. Jadi ini luar biasa sekali teman-teman potensinya. Kalau dia ikutnya 3, yang tadi saya jelasin itu, ada tabungannya, JKK, JKT, kematian dia ikut, kecelakaan dia ikut, tabungan dia ikut, dapatnya 15.000. Ya Allah,
1,5 juta Pak, Bu. Nih ikut yang ada tabungannya Pak, Bu. Cuma 36.800 kok. Dia mau ikut nih 15.000 bonus, bukan ini, bukan premi beda lagi. Premi dapat, bonus dapat. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau targetnya gajinya sekian, silakan tentuin sendiri. Berapa aja bisa di sini. Bajang. Ada aturannya nggak di sini? Maksimal premi, maksimal dapat berapa nih komisinya? Resign. Nggak ada. Pak, mungkin nggak ya Pak saya dapat 20 juta? Ya, mungkin banget. Cari aja ini yang ikut 3 program, 100 sudah 1,5 juta. 1.000 orang yang ikut program ini lewat Bapak Ibu sekalian udah dapat 15 juta. Nggak usah ngomongin ini. Nggak usah ngomongin komisi 15%. Ngomongin bonus aja udah gila bonus kita. Jadi kalau teman-teman pengen duit secara halal, secara legal, di sini tempatnya. Ya. Di sini luar biasa potensinya. Bapak Ibu sebulan bisa dapat 15 juta, saya bahagia Pak. Ibu, Bu Ajeng juga lebih bahagia lagi. Karena pekerjaan kita mensosialisasikan tercapai. Betul ya? Bu Ajeng bahagia karena program BPJS-nya bisa terlaksana. Saya bahagia sebagai pemilik kantor perisai. Bapak Ibu juga bahagia membawa pulang 15 juta. Apalagi saya tidak membatasi. Yang ikut perisai harus 20 tahun, maksimal 30 tahun. Enggak. Mau tua kayak mau muda enggak masalah. Yang penting di sini mau kerja. Mau kerja dapat duit. Enggak kayak di perusahaan lain. Perusahaan lain ada yang udah kerja 10 tahun, rajin, gajinya segitu-gitu aja. Di sini enggak ada gitu. Rajin, gajinya gede. Enggak rajin, enggak ada gajinya, bahkan dikeluarin. 3 bulan berturut-turut tidak mendapatkan nasabah baru, dikeluarkan. Pak, tapi kan saya dapat nasabah Pak, cuma nasabahnya dulu udah pernah ikut. Enggak dihitung. Harus nasabah baru. Enggak dapat nasabah baru, out. Next. Oke, ini simulasi yang saya buat, Bapak Ibu sekalian, ya. Di bulan pertama Bapak Ibu bergabung, dapat 100 nasabah baru yang belum pernah daftar sebelumnya. Dibayarlah mereka iuran 1 bulan semua, dapatlah 1.680.000, ya kan? Jumlah peserta barunya ada 100 tuh, 100-nya semua baru nih. Komisi yang diterima 15%, 252.000. Bonusnya, bonus peserta barunya 1 juta. 1 juta dari mana? 10.000 dikali 100. Karena ini yang ikut semuanya 16.800, nggak ada yang pakai tabungan. Ya. Dapatlah bonus 1 juta, ditambah komisi, jadilah 1.252.000. Ditransferlah maksimal tanggal 5 setiap bulannya. Enak kan? Enak nggak? Oh. Di bulan kedua dapat lagi yang baru 100. Jadi total jumlahnya yang dia punya, nasabah yang dia punya 200. Total iuran yang dia kumpulkan dari 200 orang ini 3.360.000. Yang barunya 100 nih, ya. Jadi 100 itu adalah yang kemarin, bulan kemarin 100, bulan sekarang 100 yang baru ini, jadi 200 jumlahnya. Komisinya jadi naik 504.000. Bonusnya dapat lagi 1 juta lagi kayak bulan kemarin karena yang barunya ada 100. Total yang diterima bulannya itu adalah 1.504.000. Udah naik dari bulan kemarin gajinya. Ya kan? Selanjutnya di bulan ketiga dia dapat lagi 100. Wah, hebat nih orang setiap bulan dapat 100. Total premi yang dikumpulkan adalah 5.040.000. Tapi ternyata 100 yang baru ini yang didaftarkan nggak semua baru, ternyata setelah dicek sama Mbak Ajeng. Ternyata hanya 50 saja yang baru. Yang 50-nya lagi sudah pernah ikut sebelumnya. Ikut berhenti terus ikut lagi. Nah, yang dapat bonus cuma yang 50 ini.
Jadi komisinya berapa? Komisinya 15% dari 5 juta ini, yaitu 756, ditambah bonus peserta baru 500.000. 50.000 dikali 10.000 yang tadi, ya. Jadilah dia dapat bulan itu 1.256.000. Di bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam dia nggak ada, agak mau kerja, nggak mau nyari nasabah lagi, ya. Tapi nasabahnya masih tetap bayar lewat Indomaret, ada yang lewat transfer bank segala macam kan. Maka dia mendapatkan komisi doang 750 gaji buta nih. Dia nggak ngapa-ngapain, dia tetap dapat karena dia punya 300 nasabah. Dia dapat 756.000. Bulan ke-7, maka saya sebagai pemilik perusahaan, Bu Ajeng sebagai orang BPJS, tidak mau lagi bekerja sama dengan Anda. Ya, kami putuskan untuk terminate Anda. Artinya untuk memecat Anda, mengeluarkan Anda dari tim perisai. Karena 3 bulan berturut-turut tidak mendapatkan orang baru, maka Anda akan dikeluarkan. Oke, paham? Di sini jumlah pekerja, ini data nih ya. Ini ngomongin data nih kita nih. Jumlah pekerja di Indonesia 122 juta orang. Dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia 273 juta orang. Yang masuk usia kerja 122 juta. 51,4 juta itu kerjaannya formal di kantor, ya kan, di pabrik dan lain-lain yang ada perusahaannya. 70,9 juta informal wira swasta. Ini datanya. Sedangkan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan itu adalah 21 juta. Hello. Ya kan? Dari 122 juta orang yang usia kerja itu cuma terdaftar 21 juta. Masih ada sisa 103 juta. 103 juta orang yang bekerja yang belum punya BPJS Ketenagakerjaan. Bapak Ibu disuruh ngambil 100 orang aja, suruh mendaftarin 100 orang aja sebulan udah ngeluh. Padahal yang mau kita kejar ini, yang mau kita daftarkan itu adalah 103 juta lagi. Jadi harusnya Bapak Ibu semangat. Oh, masih banyak yang belum ikut. Gitu ya. Semangat itu. Masih banyak yang belum ikut ini. Karena yang terdaftar resmi di datanya BPJS cuma 21 juta. Masih ada 103 juta Bapak Ibu. Pak Fadli, 1 juta dikali 250 2.520 rupiah berapa Pak? 1 juta orang. 1 juta orang ikut sama Pak Fadli. Pak punya kalkulator nggak? Boleh dipakai di handphone, boleh. Coba. Anggaplah ada 1 juta orang mendaftar ke Pak Fadli. Ya, kita nggak usah ngomongin bonus nih, mau ngomongin premi, ya, ngomongin komisi. 1 juta orang dikali, kalau dia ikutnya 16.800, itu komisi kita itu adalah 2.520 rupiah. Kaliin Pak, 2.520 rupiah dikali 1 juta. Berapa Pak? Itu mungkin meledak handphonenya. Berapa? 2.520 juta. Itu komisi Pak, bukan itu komisi tuh, itu bukan bonus Pak. Ya, 2 miliar sekian Pak. Oh katanya banyak banget 1 juta katanya. Aneh, nggak mungkin lah 1 juta. Kan penduduk Indonesia tadi yang belum terdaftar 103 juta. Masa kita ngomongin 1 juta mustahil. 1 juta itu nggak sampai 1% loh. Betul nggak? Jadi kalau misalnya Pak Fadli nih, misalkan ya, bisa dapat 1 juta orang, Bapak, kaki Bapak diangkat di atas mobil nggak apa-apa? Amin. Iya. Orang kaya kan bebas.
berapa tadi? 2.520.000.000. 2 miliar sekian, 2,5 miliar sebulan. Bapak mau tidur di atas mobil juga nggak apa-apa, Pak. Orang kaya mah bebas, nggak ada yang bilang gila, orang kaya ya. Karena hotel bintang 7, bintang 8. Kan gitu ya. Potensinya luar biasa. Belum bonus, Pak. Bonusnya 10.000 dikali 1 juta, Pak. Berarti 2,5 miliar dikali 4. 10 miliar, Pak, bonus, Pak. Jadi kalau ada orang males di sini, keluar aja deh. Nggak usah gabung di sini deh. Udah dikasih wadahnya, dikasih caranya, produknya bagus, harganya murah, potensinya luar biasa. Nggak usah dipatok-patok. Saya nggak minta umurnya sekian, enggak. Mau umur berapa aja bodo amat. Boleh, yang penting semangat kerja. Mau gaji berapapun terserah, minta aja, kerjain aja. Masih nggak mau kerja juga, aneh. Pak, ya itu kan nggak mungkin Pak 1 juta, Pak. Dalam waktu sebulan 2 bulan saya nggak mungkin dapat segitu. Oke, nggak sampai segitu. 1/4-nya atau 10%-nya. 10% dari 1 juta orang berapa? Berapa, Pak? 100.000. Kalau bisa dapat 100.000 orang nasabah, kita dapat 2,5 miliar dikali 10%-nya berapa? 250 juta. Masih oke lah. Pak, kayaknya itu masih berat juga, Pak, ya, Pak. 100.000 masih berat. Oke, 10% dari 100.000. 10% dari 100.000. Berapa? 10.000. 10.000 dapat 25 juta, Pak. Masih oke nggak? Masih oke dong. Pak, tapi kan kalau 10.000 masih banyak banget kayaknya, Pak. Oke, 1.000. Ya. 1.000. 2,5 juta. Belum bonus. Enggak oke tuh. Kerja di sini. Masa iya sih nggak mau sih? Aneh banget kan? Mitra kita adalah BPJS gitu loh. Perusahaan pemerintah yang nggak mungkin dia waktunya kita bayar gaji kita terus dia kabur, nggak mungkin. Apa yang kita khawatirkan? Paham Bapak Ibu sekalian? Saya mau semangatnya itu harus sama ya. Lanjut. Ini Pak, Bu, yang bisa didaftarkan pekerjaannya. Ini ada di website pada saat kita mendaftarkan orang, ini pilihannya nih. Ini saya print, sengaja saya ketik, saya print. Capek saya ngetiknya nih. Sampai 81 ini belum semua. Ini udah saya ringkas-ringkas nih. Artis bisa didaftarkan. Atlet bisa didaftarkan. Pak, dia mau daftar tapi dia nggak ada kerjaan, Pak. Dia kerjaannya sehari-hari itu kadang-kadang main bola atau main badminton. Bisa masukin ke atlet. Gitu ya. Ada peserta bakat dan minat buat anak kecil di bawah 13 tahun. Tapi kita nggak dapat komisinya ini. Ya, cari yang tua-tua aja. Marbot masjid, mekanik, tukang batu, tukang cuci, pedagang, administrasi, biarawati, agen BRI Link, agen pos, ahli gizi, apoteker, bidan, konsultan, terus guru, imam masjid, petani, nelayan, kurir, ya kurir apa aja, sope apa segala macam bisa. Juru masak, tukang masak catering bisa dimasukin ke sini, ya. Juru parkir tuh bapak-bapak yang depan tanyain udah punya BPJS apa belum? Udah rasanya kalau dari sini. Oh, Belum? Oh udah jangan tawarin lagi, dari tawarin sama gua aja. Oke, Bapak Ibu sekalian ini ada 81. Satu jenis pekerjaan satu aja Bapak udah punya 80 nasabah. 81 ini aja satu orang masing-masing satu udah dapat 1 nasabah. Pembantu rumah tangga bisa didaftarin. Bapak punya teman-teman di komplek yang pembantu-pembantunya ada kerja, ngomong ke majikannya, Pak, Bu, daftarin pembantunya. Kalau ada apa-apa dia kecelakaan lagi ngegoreng kena minyak panas, bisa dibawa. Kalau dia meninggal, Bapak Ibu bisa ngurus, bawa ke kampung dia. Uang dari BPJS itu lebih bagus daripada kita cuma sedih dong. Bahkan di sini semua meninggal gara-gara apapun dibayar. Mau meninggalnya normal, nggak normal, bahkan dibunuh aja atau bunuh diri dibayar.
Jadi kalau ada orang, saya nggak bisa ngomong. Coba. Hah? Kalau ada yang mau bunuh diri, itu kan nggak punya duit ya, bunuh diri aja, ikut dulu gitu. Enggak ya, enggak gitu ya. Tapi pada dasarnya semua di cover ya, intinya gitu. Mau meninggal karena apapun di cover, luar biasa sekali. Programnya udah luar biasa sekali. Tinggal kitanya aja, kita luar biasa apa enggak? Ya, oke. Ini tadi yang saya jelasin. Kita akan dipecat oleh BPJS, oleh PT Akti kalau tidak mendapatkan akuisisi orang baru. Next, ini dia. Pak Fadli, Bu Marlis ada di sini. Ya, Pak Fadli dan Bu Marlis ada di sini. Belum menjadi peserta BPJS wira swasta. Maka yang harus dilakukan untuk menjadi perisai, bagian dari kami sebagai orang yang mensosialisasikan program adalah, mendaftar dulu sebagai peserta. Ke siapa daftarnya? Ke ibu yang sudah menghilang tadi. Siapa namanya Pak? Fitri. Bu Fitri, daftar ke Bu Fitri. Ya, daftar dulu ke Bu Fitri. Setelah daftar ke Bu Fitri, nanti saya kasih Google Form. Isi Google Formnya. Setelah itu, Bu Ajeng akan membuatkan surat pengantar pembuatan rekening tabungan CIMB Niaga di Margonda. Enggak perlu bayar. Kalau udah punya gimana Pak? Kalau udah punya bisa daftarkan nggak Bu Ajeng? Yang niaganya khusus perisai sih Pak. Ya. CIMB Niaganya khusus perisai hanya untuk transfer komisi dan kita untuk mendaftarkan orang. Jadi bikin lagi, nggak apa-apa punya 2. Itu gratis, nggak perlu uang buka pendaftaran, ya. Nggak perlu setoran awal, nggak perlu uang tabungan awal. Tinggal bawa surat dari sini, bawa materai. Kalau nggak ada materainya di sana ada, bayar 10.000, udah bikin. Setelah punya misi ini dan membuat rekening, pelajari dengan benar syarat dan ketentuan produk yang tadi saya bilang, ya. Jangan sampai kita salah menjelaskan kepada orang, karena fatal. Nanti yang susah adalah BPJS Ketenagakerjaan. Orang datang ke sini pada komplain. Ini gimana nih? Kemarin perisainya ngomong begini-begini, perlindungannya kok sekarang nggak benar. BPJS nggak beres nih. Penipuan nih. Nah, itu penipuan itu bukan terjadi bukan gara-gara karena ada niat pelakunya. Karena nggak paham aja produknya. Ya. Oke? Jadi ini adalah susunan urutan untuk menjadi perisai. Kalau sudah jadi peserta, misalkan Bapak mendaftarkan orang, Bapak Ibu mendaftarkan orang, dia mau ikut, Pak, saya ikutlah jadi perisai, langsung ke sini mengisi Google Form. Oke? Next. Persyaratan menjadi agen perisai, terdaftar sebagai anggota wadah. Anggota wadah maksudnya adalah bagian dari perusahaan yang bekerja sama dengan BPJS. Dalam kaitan hal ini adalah PT Akti, Anugerah Karya Taruna Indonesia, PT saya. Bapak harus menjadi bagian dari PT saya. Oke? Memiliki alat elektronik yang dapat berkoneksi dengan internet dan sistem informasi perisai. Ya iyalah, harus punya smartphone. Kalau handphone jadul Nokia 3310 nggak bisa. Ya. Karena nanti kita daftarnya lewat website. Klik perisai.bpjs.go.id. Di situ pendaftarannya. Selanjutnya terdaftar sebagai peserta BPU yang tadi saya jelaskan. Pendidikan minimal SMA atau sederajat. Bu Marlis, pendidikannya apa? Ada ijazahnya? Pak Fadli? D3 Pak. Ada ijazahnya? Ada. Oke, mantap. Itu harus dipotong nanti dikirim ke Bu Ajeng. Selanjutnya adalah memiliki rekening tabungan atas nama perisai pada bank CIMB Niaga yang ada di situ. Ya, kenapa sih Pak CIMB Niaga? Karena CIMB Niaga itu bisa kita ambil saldonya sampai 0. Kalau pakai bank lain kerjasamanya misalkan Bu Ajeng kerjasama sama BCA, misalkan mungkin beda lagi tata caranya. Tapi kita pakai SIM karena SIM itu bisa diambil sampai 0. Contoh misalkan Bapak punya deposit di situ 100 ribunya itu bisa dipakai buat mendaftarin orang. Nggak ada saldo yang terendah gitu. Jadi enaknya di situ. Siap bekerja dalam tim. Bapak Ibu semua harus siap bekerja dengan saya. Nggak suka dengan cara saya berbicara di sini, berarti kita udah mulai nggak cocok. Nggak usah dilanjutin, ya. Karena Bapak Ibu akan ketemu dengan saya terus seumur hidup Bapak Ibu masih ada di sini. Ya, bosan-bosan dah tuh, saya aja bosan. Iya. Betulnya Boyu. Siap bekerja dengan target.
Kalau Bapak Ibu nggak siap bekerja dengan target, mendingan nggak usah gabung. Ya, kasihan saya. Sebulan cuma dapat 200, 100, ya kan? Kasihan saya ngelihat tadi itu maksudnya. Penghasilannya kecil banget. Tapi kalau misalkan Pak Fadli, wow, bulan ini Pak Fadli transfernya komisinya 10 juta, saya bahagia. Ya, gua aja lebih bahagia lagi. Ya, BPJS lebih bahagia lagi. Karena makin banyak yang ikut, makin banyak yang terlindungi. Itulah tujuan kita di sini. Untuk makin banyak yang ikut program ini. Tapi kalau misalkan Pak Fadli 123.000, ya Allah, ngapain aja tidur di rumah. Bapak Ibu sekalian, pekerjaan Krista ini bisa dijadikan pekerjaan utama maupun pekerjaan sampingan. Ya, jadi tidak harus menjadi pekerjaan utama, nggak ada masalah. Sampingan boleh. Saya cuma menerima hasil aja. Mau itu sampingan, mau itu utama, yang penting ada hasilnya. Pak, ini kerjaan utama saya, Pak. Ya, tapi lu hasilnya sebulan cuma 2 orang posisi. Kemana aja itu kerjaan utama gitu. Tapi kalau Bapak Ibu mau serius di sini, Masya Allah. Tadi saya bilang, Mbak Ajeng sebagai bagian dari BPJS nggak ada aturannya. Komisi itu harus berapa, nggak ada. Oh, ini perisai nggak boleh lebih dari 10 juta nih penghasilannya sebulan, nggak ada. Mau dapat 2,5 miliar juga boleh. Nggak ada yang membatasi. Duitnya ada, udah siap, tinggal transfer doang, kan gitu ya. Apalagi kita semangat di sini. Kalau kita semangat di sini, betul-betul kerja di sini, hasilnya luar biasa sekali. Oke? Next. Nah ini, ya. Bapak Ibu sekalian, di sini bukan MLM. Jadi kalau Bu Fitria bawa Bu Marlis, bawa Pak Fadli, nanti Bu Marlia sama Pak Fadli menghasilkan income, Bu Fitria dapat komisi, nggak ada. Bu Fitria membawa Pak Fadli dengan Bu Marlis untuk menjadi timnya, itu hanya untuk dia punya tim. Karena nanti ke depan saya mau bikin kompetisi antar tim. Satu tim minimal isinya 3 orang. Gitu. Nanti ada kompetisi antar tim. Tim mana yang paling banyak nasabahnya di bulan ini akan mendapatkan hadiah, seperti itu. Ya. Jadi nggak ada untungnya dia bawa, cuma sekedar biar ada teman satu tim aja. Ya. Jadi jangan mikir yang aneh-aneh ntar. Wah, Pak, kalau saya bawa 10 orang di sini, saya bisa dapat gede dong, Pak. Nggak dapat. Dapatnya itu tergantung masing-masing aja. Tergantung kinerja masing-masing. Ya. Oke, seperti itu ya. Ini adalah baju perisai. Cuma ya ini desain awalnya. Ya. Karena apa? Karena sukses itu, ya. Bapak Ibu yang mau sukses angkat tangan coba saya tanya. Mau? Yakin? Bu Aceh nggak mau sukses? Iya. Oh, gitu. Oh iya. Siap. Bentar ya, saya selesaikan ya. Oke, sukses itu harus digambar dengan jelas, didesain dengan jelas, baru kita kerjakan sesuai dengan desain itu. Jadi kalau Bapak pengen sukses, saya pengen 15 juta per bulan, digambar dengan jelas, sehari saya harus berapa, suksesnya itu mau dicapai pada saat bulan keberapa, itu dicatat, ya, dicatat. Ini adalah baju desain awal saya. Ternyata dalam perkembangannya ada beberapa perubahan. Bapak Ibu sekalian, ini baju saya kasih gratis buat Bapak Ibu. Dengan catatan sampai dengan tanggal 30 bulan November ini Bapak Ibu mendapatkan 100 orang baru. Kalau Bapak Ibu nggak mau dikasih gratis, bayar 175.000. Oke? Ini mana gratis tuh ya? 100 orang sampai tanggal 30. Susah Pak, kalau nggak dikerjain ya susah. Oke? Kalau segala sesuatu sudah ditakdirkan dan tidak bisa dirubah, maka buat apa kita berdoa dan berusaha? Yang sudah terjadi adalah takdir. Kita kemarin miskin, takdir. Kita kemarin dipecat, takdir. Kita kemarin dikeluarkan dari perusahaan, takdir. Tapi yang maju ke depan
hari esok, hari lusa, tahun depan, itu kita belum bisa dikatakan takdir. Takdir hanya terjadi pada saat kita sudah melaksanakannya. Takdir bisa dirubah. Maka dari itulah kita perlu berdoa dan berusaha. Kalau kita nggak bisa merubah takdir, nggak mungkin Allah suruh kita berdoa. Buat apa berdoa? Buat apa berdoa kalau udah nggak bisa dirubah? Justru kita disuruh berdoa dan berusaha karena takdir bisa dirubah. Mungkinkah saya sukses di hari tua? Oh iya, Mbah Surip itu sebelum meninggal baru sukses. Padahal dia jadi seniman udah lama, betul ya Mbak ya? Karena apa? Karena dia terus berusaha tetap di tempatnya. Cuma gara-gara tajam nggak kemana-mana doang. Jadi mungkin saja Bapak Ibu suksesnya di usia tua seperti Pak Tile. Pak Tile udah tua baru main film. Masih muda dia kan nggak terkenal, sama kayak Mandra. Mandra udah di Sidul baru terkenal. Sebelumnya itu udah beratusan film dia ikut. Bahkan film-film yang perang-perang zaman dulu dia ikut. Saya sering lihat itu, hitam jelek banget kan, nggak terkenal. Terkenalnya pada saat itu. Mungkin Bapak Ibu semua hokinya di sini, mungkin aja kan? Amin. Ya. Oke. Di hidup saya, di pengalaman hidup saya, ini Pak, tidak ada yang namanya hoki. Keberuntungan tuh nggak ada. Pak, saya hari ini beruntung banget Pak. Saya jalan ketemu nasabah, 100 orang mau ikut semua. Nggak ada itu namanya keberuntungan. Bohong itu. Yang ada adalah kesempatan yang bertemu dengan kemampuan, keberanian, dan tanggung jawab. Bapak Ibu ketemu orang yang mau ikut, Bapak Ibu nggak berlisensi, belum terdaftar, belum aktif akunnya, nggak bisa daftarin. Betul nggak? Udah aktif akunnya, nggak berani ngomongnya, nggak bisa daftarin juga, ya kan? Jadi kalau kesempatan itu bisa datang ke siapa aja Pak. Pak Fadli datang kesempatan untuk jadi perisai hari ini, itu bisa diambil bisa enggak, silahkan Pak. Bapak tentukan aja, nggak mau diambil, keluar aja, Bapak. Ya, kalau mau diambil silahkan. Tapi kesempatan ini belum tentu kalau diambil orangnya mau, dia cocok. Contoh misalkan Bu Marlis. Tadi saya tanya, ibu lulus SMA Bu? Lulus. Ada ijazahnya Bu? Ada. Baru bisa gabung. Kalau SMP nggak bisa. Gitu. Jadi kalaupun ada kesempatan datang kepada kita, kitanya nggak siap, nggak bisa. Nah sekarang sudah pas semua, kesempatannya ada, ya, kesempatan ada, datang sekarang. Kemampuan Bapak Ibu ada nggak? Ada, iya, silakan. Keberanian ada nggak untuk ngomong sama orang lain? Ada, ayo, maju. Tanggung jawab. Terakhir harus bertanggung jawab dengan pilihan. Sudah memilih jadi perisai, laksanakan. Gitu ya. Oke? Sampai di situ aja. Terima kasih. Bapak Ibu semua. Guru saya bilang, kesempatan tidak datang 2 kali. Begitu juga saya meyakini seperti itu. Jadi saya hanya menawarkan kepada orang untuk menjadi perisai 1 kali saja. Dia mau, ayo. Nggak mau, udah. Gitu. Banyak yang japri ke saya, minta penjelasan tata cara melamar dan lain-lain, udah saya kasih. Saya nggak mau lagi ketemu sama orang yang kayak gitu. Karena kalau dari awal dia udah nggak yakin, selanjutnya nggak yakin. Bapak Ibu semua, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggal sebentar untuk ke ruangannya Pak Kepala Cabang. Ya, teman-teman, kata Bu Ajeng udah disiapin makanan, jadi silakan dimakan dulu ya. Sambil saya mau ke sini sebentar. Setelah itu baru kita launching baju seragam perisai. Terima kasih.